Gua Bucek, selama ini profesi utamanya adalah aktor. Gue juga penggiat olahraga outdoor, baik itu di darat, laut, maupun udara. Satu hal tentang Indonesia ini, kita sebuah negara kepulauan yang besar sekali, nggak cukup umur manusia untuk menikmati Indonesia secara utuh. Jadi, ayo mulai nikmati negara kita yang indah ini. Selamat pagi, hari ini gue ada di dermaga Mertasari di Sanur. Dan hari ini gue akan memulai perjalanan gue menuju Labuan Bajo bersama Super Adventure Jelajah Pesona Bahari. Dan nanti dalam perjalanan gue juga akan bertemu dengan teman-teman dari latar belakang kegiatan outdoor yang lain untuk gue ajak bagaimana sih berlayar itu. Jadi kita akan coba untuk men-share kegiatan berlayar ini kepada teman-teman gue dari penggiat kegiatan outdoor yang lainnya. Ya, ini Kona, dia udah siap untuk berangkat. Ini dia Pak Gede Swadaya. Beliau ini kapten senior. Gue 4 tahun terakhir banyak belajar soal laut dari beliau dan hari ini beliau akan ikut kita sampai menuju Labuan Bajo dalam jelajah pesona bahari. Gimana Pak Gede? Kita ready to go? Ready to go. Oke. Sal? Lagi ngapain Sal? Lagi nyiapin barang-barang untuk masak apa macam seperti di rumah aja ini. Oke, kita siap jalan ke Bajo. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing supaya kita dilancarkan dalam perjalanan, diberi cuaca yang baik, selamat sampai tujuan. Menurut kepercayaan masing-masing, doa dipersilahkan. Oke. Kona? Kona. Kiu. 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 Coba lihat tali-tali Sal. Yang merah dari ujung layar ini ke atas. Biar siap ditarik. Kita begitu ngadep keluar nanti kita nyalain. Oke, tarik Sal. Terus Sal. Terus. Terus. Terus sampai habis. Oke, tahan. Mentok. Oke, dibantu pakai winch. Jadi setelah 2011 saya melakukan perjalanan dari Indonesia ke Italia melintasi 3 benua menggunakan kendaraan 4x4. Pada saat itu mulai berpikir apalagi next yang akan saya bikin. Nah waktu itu kembali teringat momen-momen masa kecil sampai remaja saya dibawa orang tua kemana-mana melaut. Berarti saya harus nextnya adalah ekspedisi yang kita bikin adalah berlayar. Nah pada 2015-an sempat membuat satu pilot project tentang sailing yang berjudul waktu itu Arung Segara. Tapi ternyata broadcast pada saat itu belum berpikiran tentang kegiatan outdoor sejenis itu. Sehingga setelah beberapa kali presentasi di beberapa broadcast besar di Indonesia ini nggak berhasil. Niat itu kami urungkan, jadi pilot project itu kami hold dulu. Seiring berjalannya waktu pada 2020, ide Arung Segara itu kita hidupkan lagi dan waktu itu idea itu diambil oleh Mola TV dan kita bikin 10 episode program Arung Segara. Makanya sekarang bahwa saya mendapatkan rezeki untuk bisa memperkenalkan outdoor activity di Indonesia ini sebagai satu kegiatan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Nah itu saat
berhasil kita lakukan semua prosesnya. Mungkin capek, mungkin ribet, chaotic, tapi begitu berhasil, itu celebration of greatness. Nggak bisa kita ceritain. Oke, sekarang kita posisi antara Pantai Lebih sama Nusa Lembongan. Nah, ini aplikasi namanya Navionic. Navionic itu sebuah aplikasi seperti kalau kita naik mobil itu seperti pakai Google Maps. Nah, saat ini kita nggak hanya berlayar, kita juga menggunakan mesin namanya motor sailing. Karena arus di Selat Lombok ini keras, hari ini arus sekitar 3 knot. Jadi kita bantu dengan mesin supaya kita bisa nyampe pada waktunya saat crossing menuju ke Gili. Nah, di antara Pulau Bali dengan Pulau Nusa Lembongan itu banyak traffic, dan juga di Pelabuhan Padangbai di depan kita nih ada ferry yang crossing ke Lombok. Juga di Selat Lomboknya nanti akan banyak kapal-kapal tanker. Makanya saat kita crossing dari Bali menuju ke timur itu kita harus super hati-hati untuk melihat traffic crossing kapal-kapal nelayan atau jukung-jukung, karena itu mereka nggak punya AIS. Kita ada alat di dalam namanya AIS, dia juga bisa menunjukkan posisi-posisi kapal besar. Hari semakin malam, kita lihat Isal sedang memasang lampu di depan karena hari sudah malam dan kita sedang crossing di Selat Lombok. Ini selat yang sibuk. Nah, kalau malam hari kita berjalan atau berlayar itu di dalam kapal tidak boleh menyalakan lampu. Karena kalau kita menyalakan lampu dalam kapal, mata kita akan silau dan kita nggak bisa melihat di kegelapan. Makanya orang kalau berlayar itu saat malam hari nggak ada lampu nyala, hanya lampu instrumen yang tidak menyilaukan mata, supaya mata kita terbiasa dengan gelap, jadi kita bisa melihat jauh. Ya, semoga kalau nanti bisa kita buat laporan perjalanan di malam hari, kita akan coba, tapi biasanya kita tidak membuat pengambilan gambar saat malam hari. Di belakang gua itu Gili Air bersama Isal yang lagi mengawasi traffic, karena di daerah ini banyak kapal-kapal kecil yang melintas. Yang kita khawatirkan adalah jaring. Semoga aman semua. Apa? Hah? Gua maju pelan ya. Selamat pagi Indonesia. Saat ini gua sedang nyebrangin Selat Alas antara Pulau Lombok. Di belakang gua kalau terlihat, mungkin tuh terlihat Pulau Lombok, ada Gunung Rinjaninya. Kita menyeberang menuju Pulau Sumbawa ke pemberhentian pertama kita di Teluk Kencana, Sumbawa Besar. Dan di Sumbawa Besar nanti gua akan ketemu dengan teman gua. Dia tuh penggiat terjun payung, base jumping, keren banget lah pokoknya. Namanya Cepi. Gua akan ajak dia untuk mencoba berlayar. Kita harus menggunakan virus-virus berlayar kepada semua orang, karena Indonesia adalah negara dengan 17.000 pulau, surga buat orang berlayar.
Akhirnya setelah 27 jam kita sailing dari Bali, kita sampai di Teluk Kencana. Lihat, cantik kan Teluk Kencana? Nah, gua mau menjelaskan sedikit tentang kapal Kona ini dengan fungsi-fungsinya. Ya, ini sekarang gua berdiri di kokpit dan ini adalah tiller atau kemudi. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dalam. Pintu masuk ini namanya companionway. Kalau kita di bawah kita di pintu masuk ini ada ruang mesin. Nah, inilah interior daripada Kona, namanya salon, atau ini bisa tidur 2 orang untuk masak. Di sebelah kanan ini adalah tempat penyimpanan makanan kita. Nah, itu di depan sana nanti ada kamar mandi di sebelah kanan, ada tempat penyimpanan barang, dan juga ada kamar lagi untuk 2 orang. Dan inilah toiletnya. Jadi, ya inilah bagian dalam dari Kona. Kona ini bukan hanya sebuah alat transportasi, tapi juga tempat tinggal. Ikuti terus perjalanan gue di Jelajah Pesona Bahari, karena ini rasanya super.